Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki pekan yang ketiga dalam masa Prapaskah. Dan dalam pertemuan bulan Prapaskah ini, yang ketiga kita diajak oleh gereja untuk merenungkan sebuah tema membangun ekonomi yang berbela rasa dengan memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Saudara-saudara terkasih, dalam pertemuan yang ketiga ini kita diajak untuk menyadari bahwa segala jenis usaha ekonomi ternyata terdampak dengan pandemi ini. Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dengan singkatan UMKM. Dan tidak hanya UMKM yang mengalami dampak akibat pandemi ini, tetapi juga usaha-usaha yang besar. Kita akan membahasnya agar kita juga semakin tahu dan wawasan kita juga diperluas terkait dengan usaha ini. Kini kita juga mohon kehadiran Tuhan supaya hati, pikiran kita dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga melalui pertemuan ini kita menemukan jalan terbaik bagi pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terlebih karena pandemi ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita dengan terlebih dahulu menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas peran sertamu dalam hidup kami selama ini. Kami menyadari bahwa hanya karena berkat dan karuniamu, kami bisa selalu berkumpul. Kami mohon penyertaan-Mu agar pertemuan APP kali ini, kami semakin berwawasan untuk membantu mengambil sikap terbaik demi kepedulian kami kepada mereka yang terdampak berat pandemi COVID-19 ini, terutama mereka yang punya usaha mikro, kecil, dan menengah. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan yang ketiga ini, Gereja Keuskupan menawarkan tema berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dengan UMKM. Nah, ada satu bahan yang bisa kita dengarkan yang dikutip dari beberapa sumber yang juga ditampilkan dalam awal permenungan kita pada hari ini. Saya akan membacakannya supaya ini menjadi khasanah kita untuk melihat betapa gereja juga peduli terhadap usaha-usaha di bidang ekonomi. Karena ekonomi itu berkaitan dengan usaha untuk mensejahterakan. Meskipun gereja tidak bisa mensejahterakan banyak, tapi minimal membantu untuk pensejahteraan. Tema yang diambil dalam materi atau bahan untuk pendalaman ini adalah nasib UMKM di masa pandemi. Baik, saya bacakan. Di beberapa bagian akan saya berikan penekanan. UMKM
memiliki peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2017, artinya kurang lebih 4 tahun yang lalu, unit usaha UMKM menempati 99,9% dari total unit usaha di Indonesia, jadi 99,9%, hampir 100, dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. 62,9 juta unit usaha menurut Bank Indonesia. Jadi hampir 100% itu dikuasai atau ditempati oleh usaha ini. Tidak hanya itu, UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan penyumbang besar 60,34% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Mungkin sebagian orang tidak terlalu memperhatikan soal angka, tetapi ternyata bagi orang-orang pemerhati angka, data-data ini menjadi sangat penting. Maka bagi yang tidak terlalu memperhatikan juga tidak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa gereja memperhatikan hal ini. Dalam situasi pandemi COVID, posisi UMKM berpotensi untuk menguasai pasar dalam negeri saat pandemi. Terutama saat kebutuhan impor tidak bisa berjalan seperti ketika situasi normal. Jadi usaha dalam negeri justru sangat membantu kehidupan banyak orang. UMKM bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan. Dikutip dari Kompas tanggal 6 Maret 2020, berarti kurang lebih setahun yang lalu. Akan tetapi potensi tersebut tidak mudah direalisasikan karena keran impor bahan baku masih dibuka sehingga produksi dalam negeri tidak terserap secara maksimal. Nah ini kendalanya, karena keran impor memasukkan bahan baku itu masih dibuka, sehingga yang di dalam negeri itu tak bisa keluar atau tidak bisa terproduksikan karena ada kiriman-kiriman. Hal tersebut membuat pelaku UMKM sulit untuk menembus pasar domestik untuk urusan bahan baku. Kompas tanggal 10 Maret 2020, tahun yang lalu ya. Oleh karena itu, pertama-tama pemerintah memasukkan pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19 sebagai penerima bansos, bantuan sosial pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan khusus bagi UMKM agar mampu melewati tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Mengacu pada pasal 1 Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, ukuran usaha didefinisikan ke dalam 4 kategori, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, berdasarkan kekayaan bersih yang dimiliki dan hasil penjualan tahunan. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 20 2008 tadi, usaha yang disebut dengan usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta berpenghasilan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Jadi paling banyak 50 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Ini yang digolongkan sebagai usaha mikro dalam kurun waktu 1 tahun. Ini pengetahuan bagi yang mungkin belum tahu tentang UMKM.
Sehingga kalau para saudara-saudari yang ada di rumah juga punya usaha-usaha, warung dan sebagainya, mungkin kalau mau ada pembukuan mungkin akan ketahuan selama setahun itu berapa penghasilan bersihnya, dikurangi pembelanjaan. Lalu yang disebut dengan usaha kecil, kalau tadi mikro sekarang kecil, adalah mereka yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari 50 juta dengan batas maksimal 500 juta rupiah. Tadi 50 juta sampai 300 juta, yang kecil di atas 50 juta sampai maksimal 500 juta. Nah ini yang kecil. Tidak termasuk tanah dan bangunan, sama. Hasil penjualan usaha kecil berada di kisaran angka lebih dari 300 juta dengan batas maksimal 2,5 miliar rupiah. Kalau tadi kisaran kekayaan, sekarang kisaran penjualan dari usaha kecil itu. Kisarannya lebih dari 300 juta, maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, kriteria untuk usaha menengah adalah yang mempunyai kekayaan bersih, kekayaan lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha. Itu kekayaan bersih. Selain itu, hasil penjualan tahunan berjumlah lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Nah ini angka penjualannya untuk usaha yang disebut menengah. Jadi saudara-saudari terkasih, ternyata ukuran yang disebut dengan mikro, kecil, dan menengah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, kurang lebih seperti itu. Ini pengetahuan juga buat kita yang bergerak dalam dunia usaha, meskipun mungkin kita tidak menyebutnya sebagai UMKM, tetapi kita bisa termasuk di dalamnya bagi mereka-mereka yang mengusahakan dunia perdagangan. Nah dengan kriteria tersebut, pemerintah berusaha memberdayakan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pemberdayaan itu dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mendapat pemihaan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan untuk berusaha seluas mungkin. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan COVID-19 tahun 2020, tahun yang lalu, sebesar 695,2 miliar rupiah. Triliun. 695,2 triliun rupiah. 695. Nah sejumlah 123,46 triliun, kalau tadi 695, kemudian ini 123 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Artinya ada sekian persen cukup besar dana yang dialokasikan untuk membantu orang-orang yang bergerak dalam dunia usaha. Yang kecil, mikro, kecil, dan menengah tadi. Jumlah tersebut dialokasikan untuk 5 kegiatan, yaitu subsidi bunga sebesar 35,28 triliun. Sekali lagi maaf mungkin bagi yang tidak terlalu pusing dengan angka, enggak apa-apa. Tetapi bagi yang peminat angka, ini menjadi data-data yang luar biasa. Penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar 78,78 triliun. Itu uang semua, bukan daun. Belanja imbal jasa penjamin atau IJP sebesar 5 triliun. Semua dalam rupiah. PPh final UMKM ditanggung pemerintah atau DTP
sebesar 2,4 triliun serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau LPDB KUMKM, itu singkatannya, sebesar 1 triliun rupiah. Jadi sekali lagi ada 5 kegiatan yang disupport oleh pemerintah dengan alokasi dana 123,46 triliun tadi. Yang sebagian lagi dipakai untuk masa pandemi, untuk kegiatan-kegiatan mungkin ada pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi untuk usaha ada 123,46 triliun rupiah. Alokasi tersebut menempati urutan kedua dari sisi jumlah dari 5 alokasi biaya penanganan COVID-19 yang lain, yakni untuk perlindungan sosial 203,9 triliun, insentif usaha 120,61 triliun, sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda 106,11 triliun. Ini dana kesehatan malah lebih kecil, 87,55 triliun, serta pembiayaan korporasi 53,57 triliun. Jadi dana untuk kesehatan saja ada di urutan ke-4. Sedangkan untuk usaha, karena orang butuh itu, maka pemerintah memikirkan ini dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, prioritas dukungan terhadap UMKM juga nampak dari upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya irisan kementerian yang menangani UMKM. Untuk mengatasi hal itu, pada bulan Juli 2020 telah dilakukan pembahasan di antara kementerian-kementerian dan lembaga terkait UMKM yang diinisiasi oleh Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan UKM. Dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa demi menyelamatkan ekonomi negara, UMKM harus yang pertama diselamatkan. Sumbernya dari kompas.com yang dikutip oleh panitia APP soal bahan-bahan ini. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak semua dari kita itu peduli dengan angka. Tapi bagi orang-orang yang mencintai dunia keuangan, ekonomi, mungkin juga perbankan dan semua yang berkaitan dengan angka itu menjadi sesuatu yang penting. Karena angka itu menunjukkan sesuatu. Saya pribadi tidak terlalu mengerti soal angka. Maka kalau saya melihat angka-angka besar ini artinya ada prosentase atau prioritas yang ditempatkan oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu dengan segala pertimbangannya. Kalau minggu lalu kita masih ingat bahwa ada dilema antara pendidikan dan kesehatan. Kita membahas itu, merenungkan ternyata dua sisi ini saja sudah memusingkan kepala para pejabat pemerintah karena situasi pandemi yang sekali lagi tidak mudah. Dan ternyata hari ini kita diajak untuk melihat lebih jauh lagi, ternyata tidak hanya dua sisi itu, dunia kesehatan dan dunia pendidikan yang mendapat kepusingan dari pemerintah untuk memikirkan rakyatnya. Ternyata ada 5 dimensi sosial atau 5 dimensi kegiatan kenegaraan yang juga mendapatkan subsidi ini. 2 saja sudah pusing, tambah menjadi 5. Artinya pemerintah kita saat ini betul-betul ingin peduli kepada nasib rakyatnya. Meskipun mereka juga berharap agar rakyat Indonesia tetap bisa bertahan dalam situasi yang sama-sama berat ini. Kalau kita umumnya memikirkan keluarga sendiri, tetapi pejabat-pejabat pemerintah kita sebagian besar, karena mungkin saja ada yang mungkin lalai, sebagian besar memikirkan bagaimana bisa mensejahterakan banyak keluarga.
Tadi saya katakan kalau kita umumnya memikirkan keluarga sendiri, tapi pemerintah yang saat ini bertugas melayani negara, mereka memikirkan rakyatnya. Meskipun sekali lagi juga diterpa begitu banyak kritikan dan mungkin olok-olokan. Di sini sekali lagi kita sebagai gereja juga diajak untuk memikirkan bagaimana kita juga bisa membantu saudara-saudari kita yang berniat punya usaha tetapi terkendala dengan pandemi ini. Sekali lagi kita memikirkan orang-orang yang juga berniat mempunyai usaha. Kita tidak hanya cukup untuk memberikan ikan, tetapi kita juga berkewajiban membantu dengan mengupayakan mungkin penyediaan kolam, penyediaan kail, atau penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usaha. Itu sebagai sarana, tidak hanya memberikan hasil-hasilnya saja untuk dinikmati karena itu habis. Meskipun gereja juga punya kewajiban untuk memberikan hasil bagi anggota-anggotanya yang terdampak karena sakit yang sangat berat atau kondisi yang sangat berat. Maka sekali lagi gereja tetap mempunyai dua pertimbangan, membantu untuk orang-orang tertentu dengan memberikan hasil karena memang tidak mampu lagi. Tetapi yang kedua tidak hanya memberikan hasil tapi memberikan mungkin bantuan kail untuk berusaha, memberikan tempat untuk nanti mencari dan sebagainya. Jadi UMKM yang dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya menjadi inspirasi buat kita juga agar keluarga-keluarga yang selama ini mempunyai usaha-usaha kita bantu. Dan ternyata saya pribadi bersyukur paling tidak di paroki kita ada niatan hati dari teman-teman sepelayanan yang mencoba memikirkan usaha-usaha umat yang ada di San Frades ini untuk bisa dikembangkan atau untuk bisa terus dijalankan. Maka sekali lagi kita bersyukur karunia Roh Kudus membantu kita untuk bisa saling bertahan dalam kehidupan yang berat, untuk terus bisa saling memotivasi karena kita punya sama-sama situasi yang tak mudah. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang pengalaman di masa lalu, tentang situasi yang berat juga, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu, Selayaknya Kita Berbangga. Kita adalah murid Tuhan Yesus yang sudah dikaruniai Roh Kudus. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita ditemani oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus agar kita terus berbangga sebagai murid-murid Tuhan Yesus sehingga kita juga bisa saling membantu. Ungkapan Santo Paulus, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Maka mari kita sejenak mendengarkan lagu ini agar kita pun menjadi bangga dengan panggilan kita sebagai orang Katolik.
taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berkata dalam salib, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Saudara-saudari, demikian lagu yang mengajak kita untuk terus berbangga bersama Kristus dalam salibnya. Salib bagi orang-orang tertentu adalah kebodohan. Tapi bagi kita, pengikut Kristus, salib adalah kekuatan. Maka dalam bacaan yang dipilih oleh panitia APP, kita ditawarkan satu bacaan dari surat Rasul Yakobus, bab 5, ayat 7 sampai 11. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Allah. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, bacaan yang kita dengarkan ini adalah bacaan yang diambil dari surat Yakobus. Siapa Yakobus? Salah satu penafsiran yang muncul dalam eksegese atau dalam dunia kitab suci, Yakobus adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu murid yang selalu diajak oleh Tuhan Yesus ke beberapa tempat. Ketika melihat Putri Yairus, ketika berada di Gunung Tabor, minimal 2 itu. Dan 3 nama yang selalu disebut adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Yakobus inilah yang juga adalah saudara Yohanes. Mengapa surat ini menuliskan seperti yang tadi kita dengarkan? Supaya tahu konteksnya. Yakobus adalah rasul atau murid Tuhan Yesus yang menurut sejarah gereja adalah martir atau rasul yang menjadi martir pertama. Stefanus memang martir pertama, tetapi Yakobus adalah rasul atau murid pertama yang menjadi martir. Yang kita dengar kisahnya ketika Tuhan Yesus menantang, apakah kamu sanggup meminum cawan yang harus kuminum? Dan mereka menjawab dengan Yohanes adiknya, kami sanggup. Dan memang
Yakobus itu akhirnya meminum cawan Kristus sebagai murid pertama yang menerima kematiannya. Itulah sebabnya mengapa Yakobus, mungkin juga ada penulisnya yang menginspirasi dari Yakobus ini. Kemudian Yakobus, atau idenya adalah Yakobus kemudian dituliskan oleh orang lain sebagai surat. Mengapa? Pada zaman itu pada saat Yakobus hidup, jemaat Kristiani awal atau perdana, mereka sedang dalam masa penindasan. Dan konteksnya adalah mereka sedang dalam masa penderitaan. Nah, supaya kita tahu mengapa teks tadi kita dengar kok sepertinya ada nada-nada kegelisahan yang muncul dalam diri para umat zaman itu. Sehingga Yakobus kemudian memberikan surat, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Kalau kita nanti membaca ada beberapa kali kata sabar. Karena apa? Memang situasinya waktu itu berat. Nah, ini konteksnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu jajak pendapat di tahun 2006 terhadap lebih dari 1.000 responden, jajak pendapat terhadap lebih dari 1.000 responden yang berusia dewasa tentu saja, ditemukan bahwa rata-rata orang yang tadi direspon itu atau yang disurvei kehilangan kesabaran setelah 17 menit menunggu dalam sebuah antrian. Rata-rata dari antara 1.000 orang lebih tadi yang disurvei, mereka mengatakan bahwa selama 17 menit harus ngantri, mereka nggak betah. Lalu yang kedua, selain itu kebanyakan orang akan kehilangan kesabaran mereka hanya setelah 9 menit diminta untuk menunggu di telepon. Tunggu ya, nanti saya telepon lagi. Atau tunggu sebentar, jangan dimatikan teleponnya. Lalu orang suruh nunggu. Nah, kurang lebih selama 9 menit itu menurut survei, orang tidak menjadi sabar ketika harus menunggu. Mungkin ada bagian-bagian yang lain tentang ketidaksabaran. Tetapi yang dikutip yang saya munculkan di sini ada 2 saja. 2006 ya. Nah, ketidaksabaran menjadi sesuatu sikap yang sangat umum. Ternyata ketidaksabaran itu menjadi sikap yang sangat umum dimiliki banyak orang. Apakah ada orang yang sabar? Ada, tetapi sekali lagi dari survei menunjukkan umumnya orang tidak mudah sabar ketika harus menanti. Santo Yakobus menulis kepada sekelompok orang percaya jemaat Kristiani yang saat itu sedang bergumul untuk tetap bersabar dalam menantikan kedatangan Yesus kembali. Karena Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Dan mereka saat itu sedang dalam masa derita atau dalam masa penindasan. Sehingga mereka bertanya-tanya, kapan? Katanya Tuhan mau datang, kapan Tuhan katanya mau datang? Gitu. Karena mereka berharap kalau Tuhan datang itu semua akan selesai. Itu muncul dalam surat bab 5 ayat 7 tadi. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Mereka tengah hidup dalam masa-masa yang penuh tekanan dan penganiayaan. Dan Yakobus mendorong mereka untuk terus bertahan. Dengan menantang umat itu untuk bertahan dalam penderitaan, Yakobus berusaha menguatkan mereka agar terus berdiri teguh dan memiliki sikap hidup yang rela berkorban hingga Tuhan datang kembali untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan setiap kesalahan. Sama-sama menderita jemaat Kristiani waktu itu. Tetapi mereka juga diajak tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan juga saudara-saudara yang lain. Artinya saling meneguhkan karena mereka sama-sama sedang mengalami derita akibat pengejaran, akibat penindasan, akibat pembantaian kala itu. Yakobus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem waktu itu memohon agar mereka saling menguatkan dalam situasi berat. Maka tadi saya katakan di bagian sebelum lagu,
Santo Paulus juga menuliskan, bertolong-tolonglah kalian menanggung deritamu. Bertolong-tolonglah. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebenarnya ada korelasi atau keterkaitan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang membantu para rasul itu untuk menyapa umat yang dalam situasi yang sama. Baik Paulus, baik Yakobus, bahkan rasul yang lain juga punya kesamaan dalam membimbing umatnya. Yakobus juga menuliskan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, 2 kali Yakobus mengatakan bersabarlah kepada kedatangan Tuhan. Ayat 8, bersabarlah dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus berulang kali mengatakan bersabarlah tentang kedatangan Tuhan. Itu harapannya sebagai seorang pemimpin. Karena kita tahu juga tadi saya katakan, Yakobus adalah pemimpin yang adalah murid Tuhan Yesus yang menerima kematian perdana. Yakobus mengajak mereka untuk bersikap seperti seorang petani yang menanti dengan sabar turunnya hujan dan musim panen. Dan juga seperti para nabi serta leluhur mereka, tadi disebut dengan jelas Ayub. Sosok tokoh yang kita bahas minggu lalu, moga-moga masih ingat apa yang kita bahas tentang tokoh Ayub. Yakobus juga menunjukkan tokoh ini kembali sebagai tokoh di mana orang yang setia taat dalam situasi penderitaan. Garis akhir sudah di depan mata dan Yakobus mendorong orang-orang yang percaya untuk tidak menyerah. Allah rindu menolong kita untuk terus hidup oleh iman dan mempercayai belas kasih serta kemurahannya. Maka saudara-saudara terkasih, sekarang mari kita masuk ke dalam relung hati dan pikiran kita. Kita mau menyadari bagaimana Allah yang juga mempunyai keinginan agar kita tetap bisa bahagia meskipun dalam situasi pandemi saat ini. Mari kita hening, kita masuk dalam penyadaran kita. Saudara-saudari, seperti yang tadi disampaikan dalam sebuah survei di tahun 2006, rata-rata orang tidak mempunyai cukup kesabaran dalam hal-hal yang sederhana. Apakah kita selama masa pandemi ini juga mempunyai hal yang sama? Ketidaksabaran. Jawabnya itu pasti. Banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini berakhir. Banyak orang bertanya, mungkin juga kita, apa tindakan pemerintah selama ini sampai pandemi ini tidak bisa berakhir? Kita seringkali mengandalkan orang lain, tetapi kita tidak mampu untuk mengungkapkan kehebatan kita. Saudara-saudari, ketidaksabaran adalah salah satu bentuk kelalaian kita. Mengapa saya katakan kelalaian? Karena Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tetap bertekun dalam setiap pergumulan. Kita diingatkan Tuhan melalui juga para murid-muridnya untuk bersabar. Tetapi kita menjadi lalai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang tidak menjadi sabar dalam kehidupan. Maka semoga masa Prapaskah ini memampukan kita juga untuk bisa bersikap sabar
membantu kehidupan orang-orang yang juga sedang tertimpa kesulitan. Memikirkan bagaimana usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang dibuat oleh saudara-saudara kita, juga kita bisa bantu meskipun tidak seberapa. Kita juga diajak untuk terus bersabar akibat apa yang kita terima selama ini. Kelalaian adalah dosa yang seringkali tak kita sadari. Namanya juga kelalaian. Tetapi dosa inilah yang seringkali menuntun manusia untuk menjauh dari cinta kasih dan belas kasih Allah. Saudara-saudari, mari sekarang kita kembali lagi untuk menyadari panggilan kita untuk terus bertekun dalam iman. Salah satu bagian dari iman itu adalah terus mengandalkan Allah dalam kehidupan, mempercayakan apapun yang Allah kehendaki kepadanya. Surat Rasul Yakobus tadi juga membantu kita untuk terus bertekun, tidak bersungut-sungut, dan tidak saling menyalahkan. Karena sungut-sungut atau sikap seringkali menyalahkan adalah bagian dari dosa kelalaian. Mari memperbaiki diri kita agar kita juga dilayakkan menyambut Paskah kebangkitan Tuhan, menikmati sukacita di dalam iman. Dan sekarang mari kita doakan bersama-sama doa APP 2021. Ya Allah, Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah agung-Mu, yakni Yesus Kristus, sabda-Mu yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam seluruh hidup kami. Melalui Kristus dan Roh Kudus, Engkau menyadarkan kami untuk hidup saling mengasihi dan mencintai. Ya Allah, Putra Penebus dunia, Engkau telah berbela rasa terhadap nasib kami yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Engkau yang datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan para tawanan, juga mengajar kami hidup peduli pada yang miskin dan selalu terdorong untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Tingkatkanlah jiwa solidaritas kami supaya tercipta kehidupan yang harmonis seperti yang Kau kehendaki dan ajarkan. Ya Allah, Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu agar membimbing kami menuju hidup kekal melalui karya pelayanan kasih sejati kepada sesama kami. Hati kami yang egois, lunakkanlah. Jiwa kami yang keras, lembutkanlah. Dan kasih kami yang beku, cairkanlah. Serta niat kami yang jahat, hancurkanlah. Semangat kami yang lesu, kobarkanlah. Dan mata kami yang buta terhadap kebenaran, melekkanlah. Agar kami melihat dalam diri sesama kami yang menderita, wajah Allah sendiri yang penuh belas kasih. Kini ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami, agar kami selalu termotivasi menjawab panggilan-Mu dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang berbela rasa, demi tercapainya kesejahteraan bersama untuk seluruh umat manusia. Dan semoga kami umat-Mu layak merayakan hari Paskah yang cerah. Terpujilah nama-Mu yang kudus dengan segala kepenuhan kemuliaan surgawi, yang hidup dan berkuasa seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekarang mari kita satukan doa-doa kita, permenungan kita, dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga melalui pendalaman APP yang ketiga di masa Prapaskah ini, Engkau telah menerangi hati dan budi kami dengan sabda-Mu yang mengarahkan kami untuk selalu terdepan dalam kepedulian terhadap mereka yang paling buruk terdampak pandemi ini. Semoga Roh Kudus-Mu semakin meneguhkan kami dalam mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian yang berhimpun di sini dan yang berada di rumah, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah ini yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah, dan marilah kita berbagi kebaikan Tuhan kepada sesama. Amin. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka.